Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Meneruskan kajian kita pada perjumpaan yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa Nuh bin Lamik bin Metusharh bin Khanuh. Nabi Nuh ini Bapak Ibu adalah generasi ke-10 dari Nabi Adam alaihis salam. Kalau Nabi Idris kemarin itu generasi ke-7. Nah, generasi ke-7 Nabi Idris atau Khanuh itu kemudian memiliki putra namanya Matusyarh. Matusyarh memiliki putra namanya Lamik. Lamik memiliki putra namanya Nuh alaihissalam. Jadi Nabi Nuh generasi ke-10. Sebagaimana ini juga dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, anabiyyun kana Adam? Apakah Nabi Adam itu seorang nabi? Qala, Nabi menjawab, na'am, ya, Nabi, dia adalah seorang nabi. Qala fakam kana bainahu wa baina Nuh? Berapa jedahnya antara Nabi Adam dan Nuh itu? Dijawab oleh Rasulullah SAW, asyaratu qurunin. Jedahnya adalah 10 abad, kurun. Nah, kurun atau al-qarn itu kalau dalam bahasa Indonesianya itu abad. Nah, abad ini kalau pemahaman secara global, pemahaman umum itu 100 tahun, 100 tahun. Itu berarti kalau 10 abad itu berarti sama dengan 1000 tahun antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh. Ini pemahaman secara umum. Tetapi apakah makna al-qarnu itu mesti 100 tahun? Tidak juga. Kata al-qarnu yang bentuk jamaknya adalah al-qurun itu juga bisa dimaknai al-jailu yang artinya generasi. Contoh sekarang, Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, sehingga dari hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah itu kita peringati sebagai tahun Hijriyah, Muharram, yang kemarin kita peringati itu. Nah, Nabi itu generasi awal, generasi pertama di dalam sejarah Islam. Terhitung nanti kalau kalender hijriahnya terhitung dari hijrah itu. Nah, sahabat Nabi hidup di era Nabi itu di akhir masa sahabat itu ada di sekitar tahun 110 sampai tahun 120 Hijriah. Artinya di tahun itu, tahun 110 hingga tahun 120, kalau dalam riwayatnya Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari hingga 120, itu sudah tidak ada lagi sahabat. Artinya seluruh sahabat itu wafat. Sudah tidak ada lagi di antara tahun 120. Itu berarti al-qarnu, abad itu tidak mesti 100 tahun. Itu dimaknai sebagai generasi. Berarti generasi sahabat, generasi pertama. Generasi pertama, lalu generasi kedua namanya generasi tabi'in.
Generasi tabi'in, lalu tabi'in. Berarti tidak mesti 100 tahun, bisa lebih. Jika abad itu dimaknai generasi, coba bayangin orang zaman lalu itu usianya 1000 tahun. Gila betul. Bisa 900 tahun. Berarti kalau dimaknai generasi, bisa jadi antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam itu beribu-ribu tahun. Tidak 1000 tahun kalau melihat usia manusia. Betul. Wallahu a'lam. Karena ini manusia pertama sampai manusia generasi ke-10, yang jelas itu adalah generasi yang lama. Karena itu kita penting untuk mengetahui jeda ini Bapak Ibu. Ya. Dengan mengetahui jeda antara satu nabi ke nabi berikutnya, kita akan belajar apa yang terjadi pada saat itu. Betul. Artinya ahwalu ahli dzalika zaman, bagaimana kondisi zaman tersebut sehingga munculnya Nabi Nuh itu kondisi sosiologisnya seperti apa, diutusnya Nabi Nuh itu kondisi religiusnya seperti apa. Ini menjadi penting karena kalau kita lihat riwayat Imam Al-Bukhari mulai Nabi Adam sampai Nabi Nuh, ya, itu generasi Islam, satu Tuhan, bertauhid, tidak ada kemusyrikan, tidak ada kekafiran. Itu riwayatnya jelas, ya. Karena itu Ibnu Katsir menyebutnya Al-Qurun As-Salihah. Era Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu era-era di mana munculnya banyak orang-orang soleh ahli ibadah. Lalu apa yang terjadi setelah Nabi Adam, Nabi Syis, ya, sampai Nabi Idris, sampai muncul Nabi Nuh alaihi salam? Seperti apakah generasinya? Maka kata Ibnu Katsir, hadasat umurun iqtadat anna alal hal bi ahli dzalika zaman ila ibadatil asnam. Maka di eranya Nabi Nuh itulah kemudian muncul penyembahan berhala. Jadi umat yang pertama kali menyembah asnam, berhala itu, atau menyembah selain Allah itu munculnya di eranya Nabi Nuh alaihi salam, setelah ribuan tahun jeda antara satu nabi ke nabi berikutnya. Karena itu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, di mana ini oleh Imam Al-Bukhari dari Rasulullah SAW melalui tafsirnya Ibnu Abbas, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu la tadharunna alihatakum. Mereka itu kaumnya Nabi Nuh mengatakan, jangan sekali-kali kalian meninggalkan Tuhan kalian, Tuhan kalian. Wuddan